nggak ragu. Kalian akan kaget bahwa nahan floating profit itu semudah itu ya ternyata. Oke, aku mau buat klarifikasi. Di forum Discord kan sering diskusi toh teman-teman. Ini chat dari salah satu teman diskusi, grup diskusi Zoom itu. Dia cuan di prop firm sekitar $15.000. Ya dulu dia pinjol, bayangin pinjol sampai puluhan ratusan juta ngono dan lunas. Di sini dia ngomong dia belajar ke aku. Enggak. Aku enggak ngajari apapun. Aku hanya teman diskusi. Aku enggak ngajarin apapun, aku enggak ngerekomendasiin apapun. Ya tegar ya. Jika kalian sukses itu berkat kalian sendiri, not me. Ya di telinga orang yang pintar, suara gemericik air pun jadi pelajaran. Cuman kali ini aku akan bahas godaan. Trader lemah akan mengalami 3 problem ini, termasuk aku juga dulunya. Dan aku harap kalian enggak. Bayangin setup trading kalian itu double top, double bottom ngono. Lalu tunggu break, risk reward 1:1. Nah, tapi ada godaan nih. Kenapa enggak sell langsung ketika top kedua itu sedang terjadi? Bukannya stop loss-nya akan jauh lebih ketat? Bukankah rewardnya akan jadi lebih bagus, ngono kan, risk rewardnya? Ahaha, pernah berpikir seperti itu? Nah, itu godaan pertama. Nggak nunggu full setup. Ini problem ketika kita dari akun demo ke akun real terutama. Ketika market bener-bener boom ke bawah, di pikiran tuh kan bener kalau aku tadi sell di top kedua ini profit besar ini. Nah, hal kayak gini nih yang membuat eksekusi kita nggak maksimal. Dulu. Kita semua pernah ngalamin, kita semua pernah ngalamin problem kampret itu. Jangan berpikir aku nggak tergoda, aku juga tergoda teman-teman. Apalagi ketika nunggu setup diamond. Ya sederhananya setup diamond itu ketika Quasimodo terjadi di supply di kiri. Semacam HNS gitu deh, udah broken. Nah, setup diamond ini kita nunggu di atas kepala Quasimodo baru entry. Ngono. Ya, idenya tentu risk reward. Tapi ketika harga hanya reject di Quasimodo ini dan bener-bener turun, waduh, kenapa aku nggak entry di Quasimodonya? Nyapa aku nggak entry tadi? Padahal di trading plan ya hanya nunggu diamond. Godaan toh. Pernah kan ngalami itu? Semakin berpengalaman seorang trader, semakin banyak data yang dia punya. Dan mereka sadar pasti, ngikuti godaan itu adalah hal yang bodoh. Karena basicnya apa? Kenapa sih trader yang berpengalaman ini semacam kayak punya imunitas terhadap godaan-godaan ini? Karena mereka punya banyak data, jadi udah nggak tergoda lagi. Alah biasa godaan. Nah, problemnya trader pemula nih. Trader pemula kan belum punya banyak data dan pengalaman toh. Ini yang jadi problem. Mereka lebih rawan godaan. Ada 2 cara untuk nangani godaan ini. Cara yang pertama, entah kita nunggu full setup meskipun ada godaan dan mendengarkan trader profesional, atau yang kedua, kita remuk dulu di trading dan belajar dari kesalahan, lalu nunggu full setup. Sabar juga nanti in the end. Ya kalau kalian suka yang greget-greget, ya pilih yang kedua lah. Loss dulu biar nanti kalau sukses punya cerita dramatis. Ngapain dramatis? Emang sinetron. Nah, godaan kedua. Oke. Godaan selanjutnya adalah tahu nggak apa? Ejakulasi dini. SL 50 pip, floating profit 2 pip, 3 pip di close, takut balik kan. Lemah. Kurang olahraga mungkin kalian. Ini sebenarnya mudah diatasi kalau kita punya keyakinan berbasis data dari analisa yang
kita eksekusi. Kenapa profit dikit close? Karena pondasi pengetahuan kita tentang teknik yang kita eksekusi itu belum lengkap sampai dalam. Karena apa? Yo, pemula kan gonta-ganti teknik mereka. Gali sumur kan. Baru setengah meter, oh kok nggak ada air, ganti lagi. Sumbernya belum keluar. Dan ini adalah masalah traderku tuh loncat sono, loncat sini, gonta-ganti sistem. Why? Kenapa mereka gonta-ganti sistem? Gini loh, tiap metode itu punya datanya masing-masing. Tiap metode punya mindsetnya masing-masing. Kita nggak bisa hanya ganti teknik. Oke, aku chart pattern, lalu MA, lalu Fibonacci. No. Nggak bisa hanya plek ketiplek. Kita juga harus pahami konsep dasarnya dulu. Mindset di belakangnya apa? Nah gini, contoh trader chart pattern. Trader chart pattern melihat nggak semua chart pattern itu akan sukses, nggak semua, akan muncul probabilitasnya masing-masing. Makanya trader chart pattern sangat bergantung pada backtest. Nah ini, tiap teknik itu punya mindset pondasi masing-masing. Trader trend itu punya mindset bahwa kalau tren itu naik, berarti tren itu naik dan akan nge-buy, akan cari buy sampai market membuktikan tren itu reverse atau turun. Jadi trend trader akan continue buy ketika market naik. Mindset trader trend itu buy high, sell higher, dan nggak ada puncak dan lembah bagi trend trader. Itu mindsetnya. Kalau trader chart pattern, mereka akan melihat akurasinya berapa dan targetnya jelas. Kalau trader trend, mereka akan terus riding terus. Nah, mana yang terbaik? Chart pattern atau trend trader? Tergantung mindsetnya. Kalau kita gonta-ganti teknik tok, kita akan mumet karena satu teknik bisa buy, satu teknik bisa sell. Tak kasih contoh, moving average. Trader moving average dengan chart yang seperti ini, mereka akan cari buy kan. Moving average kan naik toh. Mereka akan cari buy. Cuman ada pattern double top. Ini pattern turun, bahkan naik lainnya udah di broken di situ. Tapi chart pattern akan cari sell. Moving average trader akan cari buy. Dalam kasus ini, moving average profit, trader moving average. Trader chart pattern SL. Apakah trend trader itu lebih baik dari chart pattern trader? Oh, belum tentu juga. Di sini ada chart pattern HNS, head and shoulder. Trader head and shoulder akan melihat ini sell. Trader moving average, mereka akan cari buy. Nah, dalam case ini moving average loss, chart pattern win. Kalau digabungin kedua-duanya, ya ya terserah. Cuman kalian akan banyak noise, ya kan? Mumet sendiri kan. Wah iya, patternnya ini bearish, oh ini trennya bullish. Orang yang gonta-ganti teknik tidak tahu hal ini. Hal apa? Teknik tertentu punya sudut pandang tertentu ke market, point of view mereka sendiri-sendiri. Dan pemula kan yo namanya pemula kan. Sekali dua kali kelihatan loss saja di backtest, teknik ini sudah nggak work. Padahal teknik bagus atau jelek itu nggak bisa dinilai dari 1, 2, 3 posisi, 1, 2, 3 entry, nggak iso. Apalagi debatnya, ini XAU akan naik, ini XAU ini akan turun di satu setup itu. Ya trader profesional ketawa, tapi ketawanya mereka ditahan, biasanya senyum gitu. Sambil bayarin kalian kopi gitu kan. Nah, dengan punya pondasi keyakinan, data, backtest, mindset yang benar, sudut pandang yang benar akan teknik yang kalian pakai, nggak ragu. Kalian akan kaget bahwa nahan floating profit itu semudah itu ya ternyata. Oke, godaan ketiga, halu. Oh ini godaanku ini, apalagi terkhusus trader price action ya. Target halu, kalau nge-buy targetnya langit, kalau nge-sell targetnya ndul. Yo kalau aku pribadi sih masih ada godaan ini. Cuman kalau aku nuruti godaan ini, yo tradingku yo remuk juga. Jadi di trading plan, kalau entry sudah nyampe target, nggak aku tutup semua, aku parsial.
Ya let's say jika kalian mau entry satu lot, maka yang 0,9 di TP di sini, yang 0,1 no TP. Lalu dia sell plus kan kalau sudah sampai target. That's it. Itu caraku untuk ngompensasi. Yo. Kalau kalian bukan price action trader, target nurut trading plan aja deh. Nggak perlu ngolor-ngolor target. Maksudku apa? Nah contoh, chart pattern double top, sell gitu. Targetnya hanya 1:1. Oh pak, ketika aku sudah sell double top, nyesel aku pak. Nyapa tak TP 1:1 pak. Market telah ngelunyur ke bawah ngono, sakarepe dhewe. Itu kalau aku hold itu waduh udah profit berapa puluh persen itu. No. Kalau chart pattern trader, stick to your trading plan. Kenapa? Kalian punya data nih, kalau 1:1 ya 1:1 aja. Meskipun ketika sudah di TP market bablas ngelunyur nggak noleh-noleh, tapi kan yang bisa terulang dan terukur kan itu kan. Ya 1:1 ya 1:1 aja. Problemnya kalau target dia lolor, terlalu molor, kita nggak tahu datanya seperti apa. Targetnya satu banding berapa kita nggak tahu, dan cenderung nggak bisa, sulit untuk diulangi di trade-trade kedepannya. Jadi kan yo namanya trading kan, kalau bisa itu trading itu nggak hanya profit sekali ikut tok, profit besar sekali tok, supaya bisa diulangi. Kalau target dollar-dollar kan uncalculated,